Hai semuanya, kembali lagi di Dapur Mamali. Kali ini saya lagi rindu dengan salah satu masakan khas dari Yogyakarta, yaitu gudeg Jogja. Kebetulan dapat nangka muda di pasar, jadi saya mau berbagi resep cara membuat gudeg Jogja tanpa menggunakan daun jati atau peceluk. Bagaimana cara membuatnya? Mari simak sampai selesai. Saran saya teman-teman beli nangka yang masih muda, kemudian diamkan 2-3 hari atau sampai layu, tapi tidak busuk ya. Kemudian teman-teman kupas, warnanya menjadi coklat alami. Cara kupasnya supaya getahnya tidak lengket di lantai, alasi dengan plastik, kemudian baluri tangan teman-teman dengan minyak goreng, baluri juga di pisau dan baskom yang digunakan. Gunakan pisau yang tajam atau parang ya teman-teman. Pisau saya ini kurang tajam, jadi agak sulit saat memotongnya. Nah, getah nangkanya tidak lengket di tangan jika dibaluri dengan minyak goreng. Kemudian keluarkan bagian tengahnya yang keras ini, lalu potong kecil-kecil. Teman-teman boleh cuci bersih dulu nangkanya, kemudian dipotong. Cuman supaya tidak ribet gunakan minyak goreng lagi, jadi saya potong-potong dulu kemudian dicuci bersih. Nah, ini dia warna coklat alami dari nangka yang sudah kita diamkan 2-3 hari atau sampai layu. Kemudian kita cuci bersih dan rebus selama 15 menit supaya getahnya keluar. Setelah 15 menit direbus, kita tiriskan, kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Nah, ini dia bahan dan bumbu yang kita siapkan. 1 kilo nangka muda yang sudah kita rebus tadi. Bahan tambahannya sesuai dengan selera. Saya menggunakan 3 butir telur yang sudah direbus, 3 kotak tahu yang sudah digoreng tapi tidak terlalu kering, dan 3 potong daging ayam. Sebaiknya menggunakan ayam kampung supaya hasilnya tidak hancur. Bumbu yang dihaluskan 5 butir bawang putih, 5 butir bawang merah, 5 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, sedikit garam. Semua bumbu ini kita haluskan, bisa juga di blender. 1 ruas lengkuas yang akan kita geprek, dan 100 gram gula merah. Sebaiknya menggunakan gula merah hitam supaya warnanya lebih pekat lagi. 10 lembar daun salam yang masih hijau, lebih bagus jika menggunakan yang masih segar. 1 sendok makan ketumbar bubuk, penyedap rasa dan garam secukupnya. 1,5 liter santan dari 1 butir kelapa, bagi 2 500 ml santan kentalnya, dan 1 liter santan cair. Teman-teman bisa ganti juga dengan 3-4 bungkus santan kara instan ukuran 65 ml. Sekarang kita haluskan bumbu yang dicobekkan ini. Ini bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Gula merahnya tumbuk kasar saja, lengkuas digeprek. Sekarang kita ke tahap memasak. Siapkan panci seperti ini atau bisa juga menggunakan presto. Jadi semua bahannya kita susun ke dalam panci sebelum apinya dinyalakan. Susun terlebih dahulu daun salamnya. Lebih bagus jika menggunakan daun salam yang masih segar. Kemudian susun daging ayam
telur, dan tahu. Jumlahnya bisa teman-teman tambahkan. Jadi ceritanya gudeg ini saya buat untuk porsi diri sendiri untuk 2 hari ke depan. Semakin dipanaskan semakin enak. Suami kurang suka masakan manis, tapi begitu dicoba langsung suka dan malamnya langsung habis. Takaran bumbunya ini sudah sangat pas, teman-teman boleh coba. Kemudian masukkan 1 liter santan cair. Kalau teman-teman menggunakan santan kara, gunakan 1-2 bungkus santan ukuran 65 ml dicampur 1 liter air biasa. Lalu masukkan semua bumbu halus dan lengkuas. Campur rata semua bumbunya tanpa dibalik-balik. Masukkan 1 sendok makan penuh ketumbar bubuk. Tambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Jadi teman-teman atur dulu garamnya, masukkan sedikit saja. Nanti saat mau matang baru koreksi rasa. Masukkan nangka yang sudah direbus. Sebaiknya teman-teman tidak menggunakan nangka bubur karena proses memasaknya ini sangat lama, sekitar 3 jam. Nangkanya bisa hancur. Terakhir masukkan gula merah. Kemudian tekan-tekan supaya semuanya terendam. Karena saat dimasak nanti kita tidak aduk-aduk lagi. Tutup, nyalakan kompornya, gunakan api sedang saja, kemudian masak selama 45 menit pertama sampai airnya menyusut hingga setengah panci. Setelah 45 menit, airnya sudah tinggal setengah panci. Barulah kita masukkan santan kental sebanyak 500 ml. Jika menggunakan santan instan, gunakan 2 bungkus ukuran 65 ml. Kemudian tutup, didihkan selama 15 menit. Kemudian buka, beri ruang santannya supaya menyerap sampai ke bawah. Tidak perlu diaduk-aduk ya teman-teman, karena bisa hancur. Koreksi juga rasanya apa garamnya sudah pas. Kemudian tutup, masak sampai airnya menyusut atau sekitar 1,5 jam. Memasak gudeg ini memang membutuhkan waktu yang lama, namun sebanding dengan cita rasanya yang sangat enak. Nah, ini dia hasilnya. Setelah 1,5 jam kita masak, airnya sudah menyusut, sisa sekitar 1 gelas. Kemudian kita matikan apinya, siap untuk disajikan. Nah, ini dia gudeg Jogja ala rumahan. Dengan menggunakan bahan seadanya, kita sudah bisa menikmati salah satu masakan khas dari Yogyakarta. Warnanya tidak seperti aslinya, merah kecoklatan, karena tidak menggunakan daun jati atau tecelup. Namun soal rasa dijamin mantul. Apalagi ditemani sambal terasi. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan resep terbaru dari Dapur Mama Li. Terima kasih.